Maaf punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teguh Mandiri dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai tema dari kelompok 1, yaitu karakteristik dan geografi desa. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Nah, memang saya sangat antusias dalam menerima memang rekan-rekan dari mahasiswa. Setidaknya nanti kita ada tukar-tukar paham lah seperti apa nanti gitu kan. Terus yang dibawa dari sini nanti apa gitu kan, kesananya mudah-mudahan ada jawaban dan memang ada keterbukaan lah, artinya ada perubahan untuk tahun-tahun ke depannya. Sebenarnya masih terutama di pendidikan mungkin ya, pendidikan kalau di sini sih saya pikir karakternya itu ya masih gimana ya, artinya masih ada masih karakternya itu berbeda-beda gitu, artinya berbeda-beda ya. Iya. Di satu sisi karakternya ada yang seperti ini, di satu sisi lagi mungkin di wilayah kadus. Di sini kan desa Banyumas meliputi 3 kadus ya. Iya. 3 kadus itu jelas di situ ada perbedaan, ada perbedaan karakteristik gitu kan dari masing-masing kadus itu. Terus yang posisi di depan karakternya berbeda pasti, karena dia sudah mencium bau-bau bau-bau kemutahiran dan mengenal dari segi kemajuan. Salah satu contohnya di itu kan sudah berbeda. Dari segi pendidikan pun kalau saya lihat perbandingan itu sekarang antara warga masyarakat yang di pinggir, artinya di perkotaan ya, maksudnya di perkotaan lah, dengan yang di dalam itu sangat jelas ada perbedaan. Gitu kan. Berarti kan dari situ ada peningkatan SDM-nya juga dari orang tua sebagai wali murid dan lain sebagainya. Untuk budaya-budaya lokal pun sama, gitu kan, malah lebih cenderung ke wilayah yang lebih dalam, artinya bukan pedalaman banget ya, bukannya, tapi artinya kita kan ada meliputi desa Banyumas 3 kadus itu kan ada beberapa bagian RT, dan di RT itu ada yang di depan, ada yang di depan, dan ada pula yang di ujung gitu kan. Ini jelas sangat berbeda, gitu kan, karakternya gitu kan. Nah, ini perbandingan kalau memang di karakteristik seseorang ya, artinya karakteristik si warga itu sendiri ya. Nah, untuk memang perekonomian, mungkin perekonomian pun dengan SDM-nya sedikit agak maju, yang di depan itu dengan yang di belakang sangat jauh berbeda. Sangat berbeda. Dari kultur bahasa mungkin bisa mempengaruhi seperti itu kan. Terus dari yang lain-lainnya mungkin bisa juga gitu kan. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin menurut pandangan Bapak pribadi, kiranya di sini budaya yang ada di Banyumas ini maksudnya lebih seperti apa yang Bapak ketahui gitu kan, dan lebih condong tentang banyak dari kepertanian kah, atau dari pengolahan pangan atau apa gitu Pak yang Bapak ketahui? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara budaya, di sini budaya masih tetap budaya lokal. Artinya masih tetap budayanya itu masih asli ya, masih yang cuma perlu mungkin tatanan lagi atau peningkatan lagi, atau memang dari budaya lokal tersebut gitu kan. Artinya alhamdulillah memang masih budaya di sini tuh masih bisa dipertahankan gitu. Nah, kalau untuk dari segi pangan, pertanian berarti ya, termasuk perekonomian ini sangat, kalau di sini tuh kalau untuk pertanian itu hanya sebatas tani musiman saja. Salah satunya apa itu Pak yang bisa disebut dengan tani musiman itu? Tani musiman itu sebetulnya gini, kalau memang dia musim kemarau, musim kita ke musim hujan dulu ya, dia tanam padi. Nah, kalau musim kemarau dia berpindah alih, misalkan ke kayak umbi-umbian, jalan dan lain sebagainya lah, gitu kan, jagung, yang lain itu pun bukan, kalau menurut saya bukan untuk
dijual, tapi melainkan hanya konsumsi saja. Berarti pertanian di sini itu tidak ada yang diunggulkan karena memang dari kapasitas tanah pun memang mempengaruhi ya, mempengaruhi karena di sini itu tanahnya sebetulnya bukan lahan pertanian sih sebetulnya kalau menurut saya mah, karena tidak ada, ini hanya memang selingan saja, selingan. Karena kalau memang posisi memanfaatkan alam lah, posisi lagi hujan berarti dia beralih pertaniannya itu ke apa namanya padi, kan. Kalau memang kemarau ya pindah lagi ke yang lain-lain kayak ubi dan jagung dan sebagainya gitu kan. Nah itu sudah memang budayanya itu seperti gitu kan. Nah, kalau budaya kesenian di sini memang budaya kesenian masih ada ya, masih bisa dipertahankan. Apa itu Pak salah satunya? Salah satunya di kita ini ada seni budaya terbang tanda. Nah, ada kan. Terus seni budaya lesung itu siapa sih ya? Lesung ya? Iya, lesung. Nah, itu lesung ada. Terus saman. Ya, saman atau memang dikir ya. Kalau orang di sini populernya dengan dikir. Nah, itu event-eventnya memang tidak apa namanya? Tidak, dia musiman. Untuk dikir itu ya, berarti saman ya. Dia musiman. Manakala memang lagi dibutuhkan model kayak memang posisinya Maulid Nabi. Nabi ya. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu biasanya ada event. Ada undangan-undangan juga dari desa tetangga gitu kan. Kalau memang misalnya ada event memang dibawa juga dari sini gitu, diambil gitu kan. Atau tingkat kecamatan pun bisa. Nah itu sebetulnya yang masih sampai saat ini masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan gitu kan. Salah satu memang kesenian budaya yang ada di Kecamatan Bojong ya, khususnya di Desa Banyumas ya. Nah itu yang tadi saya sebutkan kan. Kalau untuk saat ini saya selama masa saya menjabat 4 tahun di sini ya, kelebihan dan kekurangan itu kemungkinan besar kan ada ya. Pasti. Di tiap desa juga ada. Pasti. Kelebihan ada, kekurangan pun ada, gitu kan. Tapi kita belajar dari kekurangan itu sendiri. Artinya memang ya mungkin ada perkembangan ya. Tahun kemarin seperti ini, tahun ini beda lagi kan seperti itu kan. Nah ini kelebihannya kalau untuk Desa Banyumas. Kelebihan Desa Banyumas sebetulnya kalau menurut saya ya, kelebihan Desa Banyumas itu adalah memang posisi letak posisi kantor desa atau kewilayahannya itu bersentuhan langsung dengan jalan provinsi, gitu kan, yang dilintasi jalan provinsi antara Sakati Melingping. Yang kedua, akses apa namanya untuk memudahkan juga untuk warga-warga kami. Artinya ketika memang ke pasar kan dekat terus apa namanya keramaian pasar yang terdekat juga ada, kan. Jadi saya pikir kalau kedepannya ini saya pikir bisa maju lah untuk Desa Banyumas, saya yakin gitu. 5 tahun ke depan pasti Banyumas maju, apalagi memang kita khususnya kecamatan ya, kita berbicara kecamatan kita, Kecamatan Bojong sebentar lagi ada akses tol ya, yang sebentar lagi memang mungkin ya sebentar lagi ada direalisasikan. Pembangunan sudah direalisasikan, cuma nunggu waktu ya, karena itu bukan tanah saya. Nah di situ juga saya berharap dengan adanya tol itu dibuka atau tol itu memang sudah berjalan, ini pasti semua investor yang ada di luar daerah pun maupun di daerah luar pun maupun memang di daerah yang lain-lainnya pasti tertuju ke Desa Banyumas. Pasti, gitu kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang Desa Banyumas itu salah satu akses yang dilalui keluar masuk pintu tol yang pertama ya. Berarti di sini juga saya sering menekankan ke warga masyarakat saya, artinya suruh bersiap-siap. Manakala memang pembangunan pemerintah itu berjalan, program pemerintah itu berjalan, dengan salah satunya jalan tol, kita selaku warga masyarakat Desa Banyumas itu bisa nggak, mampu nggak untuk mengimbangi itu? Karena saya pikir jelas banyak perubahan-perubahan di situ. Pasti Pak. Banyak perubahan-perubahan. Ya perubahan-perubahan yang memang sangat drastis lah untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk kekurangannya ya namanya dulu di kampung kan. Kalaupun memang kita berbicara seperti di awal tadi saya kelebihan, kekurangannya pasti banyak. Kekurangannya mungkin salah satunya minimnya
sumber daya manusianya itu sendiri, gitu kan, minimnya pendidikan itu sendiri, dengan minimnya pendidikan kan akhirnya kan ke nyangkut ke ke dunia itu juga kan, dunia pendidikan memang ke sumber daya manusianya itu sendiri. Artinya keterbatasan, mungkin dengan keterbatasan ekonomi juga, salah satunya dari ekonomi lah. Dari ekonomi, manakala ekonomi tidak berkembang, warga masyarakat saya itu mau bagaimana majunya gitu kan. Artinya karena salah satu kemajuan itu didorong dengan ekonomi. Bu, Kali-kali ngobrol bae Bu. Ini nyaut be, nanaon be anu moal hese kok ibu nanya. Ibu, desa Banyumas itu seperti apa sih Bu? Pandangan ibu sendiri, maksudnya desa Banyumas itu lebih apa yang ibu lihat, misalkan kayak karakteristik masyarakat di sini lebih condong ke pertanian, ya ke pertanian ya iyalah, kebanyakan ke pertanian kan semua. Atau masalah jalan-jalan di Jakarta ya udah ada ininya gitu kan. Kenapa dia apa masalah yang sekarang? ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan mungkin agak sedikit maju apa sudah maju Bu, menurut ibu sendiri mengenai desa. Kalau maju ya nggak terlalu maju gitu ya. Jadi sedang aja. Nah, menurut Bu Ani sendiri selain dari pertanian itu mungkin apa saja Bu yang ibu ketahui? Ya, warung atau apa? Dari sepi. Iya, iya, benar. Sama ibu boleh nih Bu, mau nanya-nanya terkait desa Banyumas. Jadi tentang desa Banyumas itu yang tadi itu seperti apa Bu, tentang keadaan desa yang mungkin sekarang apakah sudah dirasa sudah maju. Nah iya seperti itu Bu, nggak apa-apa ngobrol aja Bu, ya silakan Bu, menurut pandangan Ibu aja, itu mah ngobrol aja Bu, kira-kira sudah maju atau belum itu Bu. Belum ya Bu ya. Nah, oh dari segi jalan ya Bu ya, belum bisa dirasakan dengan baik mungkin ya Bu ya. Ya jalan hidup segini. Masih Semenjak 2000 kapan ya? 2010 apa 2012? belum terrealisasikan ya Bu. Tapi kalau misalkan untuk obrolan itu sendiri mungkin udah ada belum Bu dari pihak desanya, mungkin dari desanya belum? Udah sih, Udah diukur-ukur. pelacak itu ya. Heeh. Udah, Oh, tapi belum bisa. belum juga terrealisasikan itu ya, belum dilaksanakan lah untuk jalan itu sendiri. Oke Bu. Nah kalau misalkan untuk budaya di desa Banyumas itu sendiri yang Ibu lihat itu seperti apa sih Bu? Misalkan dari kesenian itu ada apa gitu Bu? Misalkan ada qasidah atau angkat beduk atau apa gitu Bu yang masih ada Ada di saman. sama. Saman di sini ada. Oh, masih berjalan. Itu ada itu mah udah. Oh, Bapak itu mah. oh iya, heeh. Ya, ciri khasnya langsung saman. Sama. Dan mayoritas di sini maksudnya bapak-bapak atau orang-orang itu lebih kepada pekerjaan itu petani atau apa Bu? Buruh. Buruh. Petani mah enggak, di sini enggak ada sawah. Enggak ada sawah, Paling ada kebun. kebun, buruh. Nah itu Bu, kalau misalkan Sebulan ada ya buruh. buruhnya itu kayak di kebun itu kerja apa Bu kalau boleh tahu? Kebun. Heeh, Paling nanam kayu. kayu gitu ya Bu ya. Terus Tangkil gitu. minggu gitu ya. Minggu tangkil nggak apa-apa dah. Nggak apa Bu. Terus itu apa lagi? Ya kalau misalkan ibu-ibu di sini selain warung itu apa aja Bu kegiatannya, kayak ada pengajian atau apa gitu? Ada pengajian juga.